Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas bil kolam Al-Quran juz 1 sampai 15. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berjumpa lagi dengan tetap keadaan seperti sebelumnya, masih dengan pembelajaran melalui daring. Alhamdulillah, pada hari ini insya Allah kita akan belajar tajwid tentang hukum bacaan ikhfa hakiki. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenali dan sudah mempelajari apa itu nun sukun atau tanwin, di mana nun sukun atau tanwin memiliki 5 hukum bacaan. Yang sebelumnya kita sudah pelajari 4 diantaranya. Kita sudah belajar izhar halki, kemudian sudah mempelajari idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan juga iqlab. Nah, pada hari ini insyaallah kita akan belajar tentang hukum yang kelima dari nun sukun dan tanwin, yakni hukum bacaan ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Yuk kita perhatikan penjelasan yang akan saya jelaskan. Ya, pada pembelajaran ikhfa ini dilihat ikhfa menurut bahasa artinya adalah samar-samar atau menyamarkan. Ya, sekali lagi, ikhfa artinya samar-samar atau menyamarkan. Menurut istilah atau bisa juga kita sebut ikhfa terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Sekali lagi, nun sukun atau ikhfa adalah ikhfa terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15. Nah, ini kalian bisa hafalkan huruf-huruf ikhfa. Ya, karena huruf ikhfa ini banyak, maka cara untuk menghafalnya yang paling mudah adalah kalian harus menghafal huruf-huruf dari hukum bacaan yang lainnya. Contohnya, kalian harus menghafal huruf iqlab. Ada berapa? 1, yaitu ba. Kemudian huruf izhar ada 6. Alif ha, ain kha, hogin ha. Kemudian huruf idgham bi gunnah ada 4. Ya mim nun wawu. Kemudian ada idgham bila gunnah, lam ro. Nah, untuk menghafal ikhfa hakikinya, ketika kalian sudah menghafal 4 di hukum bacaan lainnya, maka sisa dari huruf hijaiyah adalah punyanya ikhfa hakiki semua. Nah, huruf ikhfa hakiki ada 15, antaranya yaitu huruf ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qof, dan kaf. Nah, untuk bacaan ikhfa hakiki ini, cara membacanya, kalau Ustaz Sauki memberikan cara untuk membaca ikhfa hakiki itu seperti membaca huruf eng. Ya, huruf eng, ng, eng. Kalau bahasa Latinnya itu ng, eng. Contoh, ya. Contohnya ada kalimat man bertemu dengan huruf ta, maka cara membacanya mangta. Ada engnya, nun sukunnya dirubah jadi eng. Kalau kemarin idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, ya, untuk cara membaca idgham itu adalah merubah atau memasukkan nun sukunnya, misalkan ke huruf lam, maka nun sukunnya berubah jadi huruf L. Ketika masuk ke huruf ro, maka berubah jadi huruf R. Kalau misalkan idgham bi gunnahnya ada mim, nun sukun bertemu dengan mim, maka nun sukunnya berubah jadi M, dan wawu seterusnya. Ya juga berubah dengan menjadi huruf Y. Nah, kalau untuk ikhfa hakiki ini, cara membacanya adalah merubah nun sukun atau tanwinnya berubah menjadi kalimat eng atau menjadi bunyi eng. Contohnya mangta, mangsa, manja,
mangda, mangza, mangza, mangsa, mangsha, mangso, mangdo, mangpo, mangzo, mangfa, mangko, mangka. Nah, dibaca eng dan ditekan 2 ketukan. Jadi harus ditahan mangta, mangsa. Nah, itu cara membacanya. Oke. Lanjut kita menuju ke contohnya. Sini Ustaz Sauki memiliki beberapa contoh dari hukum bacaan ikhfa hakiki. Lihat contoh yang pertama. Ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf, ya. Huruf nun sukun setelahnya bertemu dengan huruf qaf, di mana huruf qaf ini adalah merupakan salah satu huruf ikhfa hakiki. Nah, cara membacanya seperti yang tadi Ustaz Sauki katakan, nun sukunnya dirubah menjadi lafal eng. Kita baca wala in kulta, wala in kulta. Lalu contoh yang kedua, ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya falan tamlika, falan tamlika. Contoh selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan huruf za. Maka cara membacanya min zahabin, min zahabin. Lalu ada nun sukun bertemu dengan huruf sya. Cara membacanya min syai'in, min syai'in. Lalu ada nun sukun bertemu dengan huruf ja. Maka cara membacanya fa in ja'uka, fa in ja'uka. Lalu ada kasrotain bertemu dengan huruf ja. Maka cara membacanya likullin ja'alna, likullin ja'alna. Lalu ada kasrotain bertemu dengan huruf da. Cara membacanya ma'in dafiq, ma'in dafiq. Lalu ada fathatain bertemu dengan huruf do. Cara membacanya kallang dorobna, kullang dorobna. Sekali lagi kullang dorobna. Lalu ada fathatain bertemu dengan huruf to. Cara membacanya dzurriyyatan thayyibatan, dzurriyyatan thayyibatan. Lalu Ustaz Sauki juga memiliki contoh ini satu-satu ya. Ada 15 huruf ikhfa, kemudian memiliki contoh bacaan bertemu dengan tanwin, bertemu dengan nun sukun. Nah, mungkin kalian bisa baca sendiri ya. Ustaz Sauki berikan contohnya ini. Ada 15 huruf dan 15 contoh. Ustaz Sauki ambil contoh satu saja. Misal yang tadi belum disebutkan huruf ini huruf jim ya. Huruf jim yang terakhir dilihat ada huruf jim. Jim ini merupakan salah satu huruf ikhfa bertemu dengan tanwin ya. Tanwin bertemu dengan huruf jim. Maka cara membacanya bi khalqin jadid, bi khalqin jadid. Tanwinnya atau kasrotainnya di sini dirubah menjadi bunyi eng ya, bunyi eng, eng. Bi khalqin jadid. Lalu ada nun sukun bertemu dengan huruf ja. Cara membacanya sama, nun sukunnya dirubah jadi bunyi eng. Anja'ah, anja'ah. Lalu ada nun sukun bertemu dengan jim lagi. Anjayna, anjayna. Itu penjelasan tentang idgham bila gunnah ya. Oh mohon maaf, tentang ikhfa safawi ya. Itu
penjelasan tentang ikhfa Safawi. Ya, untuk tugasnya seperti biasa, mari mencari contoh bacaan ikhfa hakiki di Al-Quran, di surat Al-Baqarah, dan ayatnya nanti Ustaz Sofi share. Ya, untuk ayatnya kalian mencari seperti biasa, mencari hukum bacaan ikhfa hakiki, lalu ditulis di buku tulis, serta setelah itu difotokan dan kirim ke Ustaz Sofi. Mungkin itu saja penjelasan atau pembelajaran tentang ikhfa hakiki pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.